administrasi dan pembukuan yang harus dibuat oleh pemerintahan desa sesuai aturan. Oke sobat, this is it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat semua. Welcome back to my YouTube channel. Oke, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tidak lupa selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke sobat, banyak yang bertanya seperti apa sih pembukuan dan administrasi yang harus dibuat oleh pemerintahan desa? Oke, di pemerintahan desa itu lumayan banyak ya, atau bisa dibilang cukup banyak untuk pembukuan dan administrasi yang harus dibuat. Oke, kita akan lihat seperti apa ya administrasi dan buku-buku yang harus dibuat sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi di pemerintahan desa. Oke, tanpa berlama-lama langsung cekidot. Oke sobat ya. Nah, ini adalah peraturan Menteri Dalam Negerinya nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Oke, kita akan coba lihat ya. Nah, jadi di sini sudah tercantum apa saja sih administrasi yang harus dibuat. Oke, nah kita lihat di bab 2-nya, ruang lingkupnya. Ini terdapat di pasal 2. Nah, ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi yang pertama itu administrasi umum, yang kedua administrasi kependudukan, yang ketiga administrasi keuangan, yang keempat administrasi pembangunan, dan yang kelima administrasi lainnya. Oke, langsung ya. Yang pertama ini adalah administrasi umum. Oke, ini ada umum ya. Nah, bagian satu umum. Apa saja sih yang bagian administrasi umum ini? Salah. Apa saja yang harus dibuat di administrasi umum? Oke, ini terdapat di pasal 5. Nah, poin 2-nya ya, administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama itu adalah buku peraturan di desa. Nah, jadi semua peraturan-peraturan itu tercantum di buku terregistrasi di buku peraturan di desa ya. Yang kedua, buku keputusan kepala desa. Nah, ini juga sama ya. Keputusan yang telah dibuat oleh kepala desa tercantum atau terregistrasi di buku keputusan kepala desa. Lanjut, yang ketiga itu adalah buku inventaris dan kekayaan desa. Nah, jadi di sini aset-aset desa itu harus tercantum ya, tercatat di situ ya. Terus buku aparat pemerintahan desa, siapa saja sih aparat yang ada di pemerintahan desa, dari kepala desanya sampai kadusnya. Oke, yang kelima ini buku tanah kas desa. Nah, jadi tanah kas desa ini tanah yang ada di pemerintahan desa itu seperti apa, harus tercatat juga ya di buku tanah kas desa. Oke, buku tanah di desa. Nah, jadi buku tanah di desa ini juga harus tercatat ya. Apa bedanya sih buku tanah kas di desa dan buku tanah di desa? Nah, kalau buku tanah kas di desa ini yang dimiliki pemerintahan desa itu seperti apa? Nah, kalau ini buku tanah di desa ini, nah jadi buku tanah itu semua ya, mencakup 100%-nya seperti apa tanah di pemerintahan desa itu sendiri ya. Terus buku agenda. Nah, kalau buku agenda ini adalah surat menyurat ya, buku surat yang masuk, yang keluar berapa. Nah, kalau buku ekspedisi, ini poin yang berikutnya. Ini adalah buku kalau pemerintahan desa itu perjalanan dinas atau menyampaikan surat. Nah, diterimanya oleh siapa? Nah, ini tercatat terregistrasi di buku ekspedisi. Dan yang terakhir buku lembaran desa dan buku berita desa. Ini biasanya untuk peraturan ya, peraturan. Entah itu peraturan desa ataupun peraturan dari kepala desa. Oke, lanjut ya. Kita ke bagian ketiga, administrasi kependudukan, terdapat di pasal 6. Nah, apa saja sih pembukuannya yang harus disediakan? Oke, ini ada di poin 2-nya ya. Nah, administrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, yang pertama ini adalah buku induk penduduk. Nah, jadi buku induk penduduk ini adalah semua penduduk yang ada di desa itu harus masuk ke buku induk penduduk. Oke. Yang kedua, buku mutasi penduduk desa. Nah, jadi buku ini mencantum siapa saja yang pergi, siapa aja yang datang, siapa yang lahir, siapa yang meninggal. Nah, tercatat di buku mutasi penduduk desa ya. Terus apalagi buku rekapitulasi jumlah penduduk. Nah, ini kan ada rekapitulasi berapa sih dari RT ini, berapa dari RW ini, laki-lakinya, perempuannya, jumlah kakaknya yang tercatat di buku rekapitulasi jumlah penduduk. Oke,
Poin empatnya, buku penduduk sementara. Nah, jadi ada penduduk yang tinggal sementara, misalnya datang dari luar kota atau dari luar desa. Nah, tercatat di sini ya berapa hari tinggalnya, berapa bulan atau berapa tahun. Nah, tercatat di penduduk sementara di sini ya. Kalau sementara berarti nggak selamanya ya, nggak mungkin bertahun-tahun. Oke, yang terakhir ini adalah buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga. Nah, jadi harus tercatat per kartu keluarganya itu siapa saja, ada nomor NIK-nya dan yang lainnya tercatat di sini ya. Oke, itu untuk buku kependudukan atau administrasi penduduk. Oke, lanjut ke administrasi keuangan ya. Nah, jadi di sini ada bagian keempat terdapat di pasal 7. Kita lihat di poin 2-nya. Administrasi keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama itu adalah buku APBD. Ini setiap tahun harus ada ya, buku APBD, anggaran pendapatan belanja desa. Terus yang kedua buku rencana anggaran biaya. Nah, jadi ini juga harus ada ya, buku rencana anggaran biaya RAB atau ya setiap kegiatan. Yang ketiganya buku kas pembantu kegiatan. Jadi di bidang apa saja sih yang telah dilaksanakan pemerintahan desa untuk keuangannya. Nah, tercatat di buku kas pembantu kegiatan. Oke, buku kas umum. Kalau buku kas umum itu seluruhnya ya tercatat di sini, entah itu dari bidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan, dan yang lainnya tercatat di buku kas umum. Oke, buku kas pembantu selanjutnya ya, buku kas pembantu. Nah, ini bisa aja buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu panjar, dan yang lainnya. Oke, buku bank desa yang terakhir ini adalah apa ya, transaksi keuangan yang ada di rekening desa. Jadi dari pemerintahan itu berapa yang masuk, tanggal berapa. Nah, tercatat di buku bank desa. Ini bisa sobat cetak di ke pihak banknya. Jadi namanya itu rekening koran atau bisa cetak ya transaksinya. Oke, bagian kelimanya ada administrasi pembangunan. Oke, terdapat di pasal 8. Kita lihat ya, ini poin 2-nya. Administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama itu adalah buku rencana kerja pembangunan desa. Nah, jadi ini tercatat di sini ya, rencana kerja pembangunan desa itu apa saja sih. Nah, tercatat di sini ya semua. Terus yang keduanya buku kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Ini kalau ini rencana ya, kalau ini kegiatan pembangunan yang dilaksanakan apa saja. Tidak hanya fisik ataupun yang lainnya, harus tercatat di buku kegiatan pembangunan. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah buku inventarisasi hasil pembangunan. Nah, jadi hasil pembangunan itu harus dicatat di sini semua ya. Apa saja sih kegiatan telah dilaksanakan selama dari awal desa itu berdiri, harus tercatat di sini. Banyak sekali mungkin ya. Oke, apalagi sekarang dari ada dana desa, wah tambah banyak. Oke, yang terakhir itu adalah buku kadar pendamping dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini harus tercantum juga ya, siapa yang mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan. Nah, jangan hanya pembangunan fisik ataupun pembangunan yang lainnya, tapi pembangunan pendidikan, pembangunan keagamaan, dan yang lainnya harus tercatat di sini. Oke sobat, yang terakhir itu adalah administrasi lainnya. Nah, terdapat di pasal 9 ya. Oke, kita akan coba bacakan ya. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8, dimuat dalam buku administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi bisa dibilang sesuai kebutuhan ya, di pemerintahan desa itu seperti apa, karena tidak hanya administrasi yang tercantum di sini saja, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain ya kalau di pemerintahan desa. Oke, jadi harus tercatat ya buku administrasinya ya, sesuai kebutuhan desa itu apa yang diperlukan. Oke, lanjut ya. Yang keduanya itu administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain meliputi. Nah, ini. Jadi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi BPD, terus kegiatan musyawarah desa dalam buku musyawarah desa, terus kegiatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam buku lembaga kemasyarakatan desa. Ini contohnya ya. Jadi seperti itu. Terus poin ketiganya, pendataan kegiatan dan tata cara pengisian buku administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ya. Ayat 1 ini.
ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kotanya. Ini ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Nah, jadi untuk administrasi lainnya itu bisa ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota seperti itu ya, sobat. Oke. Nah, dan di sini terdapat lampirannya. Jadi apabila sobat ini kebingungan ataupun susah mencari seperti apa formatnya, di sini sudah ada lampirannya ya di peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2016 ini sudah ada. Nah, seperti apa? Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini adalah lampirannya. Jadi bisa di-download oleh sobat semua di deskripsi ya. Nah, ini adalah salinannya. Jadi untuk buku peraturan desa seperti apa formatnya, ini sudah ada ya. Ditandatangani kepala desa dan sekretaris desa bisa. Di sini ditambahkan siapa yang melaksanakan tugasnya bisa, misalkan terus diverifikasi sekretaris desa dan diketahui oleh kepala desa bisa seperti itu. Nah, jadi udah ada format-formatnya ya di lampiran Permendagrinya seperti itu ya. Nah, ini bisa di-download oleh sobat semua di deskripsi ya. Oke. Ini banyak ya tuh buku tanah di desa ini banyak sekali. Jadi bisa di-download oleh sobat semua, buku ekspedisi yang jadi ada. Nah, seperti itu sobat. Jadi sudah ada ya. Jadi jangan risau seperti apa formatnya, sudah ada pokoknya di sini semua. Jadi tinggal copy dan tinggal masukkan kegiatan-kegiatannya ataupun apa ya programnya ataupun orang-orangnya seperti itu ke dalam, bukan ke dalam ke administrasi ini, ke pembukuannya. Oke sobat, seperti itu untuk informasinya ya. Nah, nanti video selanjutnya kita akan coba untuk kasih dan kawan seperti apa administrasinya, kita akan coba pilah-pilah ya. Oke sobat. Nah, oke, untuk video selanjutnya kita akan coba pilah seperti apa sih buku administrasi dari sekretaris desa, dari kepala desa, dari kasih, kaur, dan kado seperti apa, kita akan coba pilah ya sesuai dengan tupoksinya. Oke sobat, seperti itu untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga imunitas kita dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, dan olahraga tetap dijaga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.